Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Jadi kita akan melanjutkan untuk perkuliahan praktikum mikrobiologi. Untuk yang sesi ini kita masih laksanakan secara daring ya. Yang insya Allah meskipun daring, kita nanti akan menyimak melalui video dari apa yang lebih tepatnya pengujian ya, pengujian yang akan dilakukan. Jadi nanti kalian ada gambaran bagaimana prosesnya dan prosedurnya seperti itu. Harapannya kalian bisa menyimak dengan baik ya. Artinya ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karena kita harus bisa memahaminya tidak hanya sekedar teori ya, tetapi juga harus dari segi bagaimana melakukannya. Nah, untuk praktikum kita hari ini kita sudah masuk praktikum yang kelima ya, yang dimana untuk judul acaranya adalah uji aktivitas antimikroba dengan metode difusi paper disk ya. Namun sebelum lanjut ya ke slide berikutnya, di sini mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa sih antimikroba itu? Nah, coba sekarang siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tentunya yang berdasar ya, yang memang sudah pernah kalian baca atau kalian pernah dengar sebelumnya. Apa itu antimikroba? Silakan. Siapa? Bu, Vina Sonia, Bu. Ya, silakan Vina. Antimikroba itu kemampuan untuk menghambat ataupun mematikan pertumbuhan mikroba baik secara tosik maupun relatif yang terhadap manusia relatif. Oke, baik. Itu jawaban dari Vina ya. Temannya yang lain silakan. Satu lagi, ada yang bisa menjelaskan juga. Walaupun mungkin artinya sama, tetapi tentunya setiap mahasiswa memiliki ciri khas ya dalam penyampaian berupa kalimatnya ya, susunan kalimatnya. Tapi yang penting di sini ada keberanian kalian untuk mencoba menyampaikan pendapat. Silakan. Ada lagi? Cuma Vina saja yang pernah mendengar apa itu antimikroba. Ayo, kalian kan sudah melewati semester 1 ya. Harusnya sudah pernah mendengar apa itu antimikroba. Apa bedanya dengan antifungi? Apa bedanya dengan antibakteri? Sama atau beda? Sama atau tidak? Beda, Bu. Siska mau Ya. izin jawab. Oke, silakan. Tadi pertanyaan kan apa itu antimikroba kan, Bu? Mm-mm. Antimikroba itu menurut Siska adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Biasanya antimikroba ini dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk pengobatan infeksi, sanitasi, dan pencegahan penyebaran penyakit. Itu, Bu. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya. Jadi untuk sesi pertama saya bertanya ada 2 mahasiswa yang respon ya. Harapannya nanti ketika saya bertanya lagi ada yang merespon. Karena kan saya sudah berkali-kali menyampaikan ya, artinya di sini yang saya nilai adalah keberaniannya. Tidak hanya sekedar benar atau salahnya. Syukur-syukur kalau benar. Artinya ketika benar berarti
nilainya double, kan gitu ya, daripada enggak sama sekali. Nah, tadi disampaikan oleh Vina yang pertama, kemudian yang kedua oleh Siska ya. Saya hanya mengambil titik tengahnya ya yang disebutkan oleh dua teman kita tadi, bahwasanya ada istilah penghambatan ya. Sebetulnya kita bisa melihat dari arti kata anti ya. Anti itu kan berarti tidak ya. Artinya yang melawan. Mikroba itu sifatnya masih luas. Kalau kalian sudah pernah ya belajar mikrobiologi yang awal ya, bahwasanya mikrobiologi adalah ilmu mempelajari tentang mikroorganisme beserta dengan karakteristiknya, baik itu yang menguntungkan atau yang merugikan. Kan poinnya itu. Nah, mikroorganisme itu kan dikategorikan golongan mikroba ya, yang di dalamnya itu bisa bakteri ya, bisa jamur, mungkin juga bisa virus meskipun memang belum bisa dikatakan sepenuhnya ya, karena kalau virus itu ada golongan tersendiri. Tapi dalam hal ini bisa kita garis bawahi di situ. Berarti adalah apa? Semua mikroorganisme yang merugikan ya, kita harus mencari sesuatu yang bersifat solusi. Bagaimana caranya menghambat pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, apakah sama dengan antibakteri? Apakah sama dengan antifungi? Sebetulnya hanya istilah spesifiknya saja. Karena semuanya tadi itu termasuk antimikroba. Tapi kalau diperuntukkan untuk bakteri yang namanya antibakteri, kalau diperuntukkan untuk jamur atau fungi berarti namanya anti jamur atau anti fungi. Ya, tergantung dari penggunaan spesifiknya. Tapi kalau masih secara umum itu kita kenal sebagai antimikroba, berarti yang melawan mikroorganisme. Nah, di sini saya tampilkan yang sifatnya umum di awal biar kalian lebih paham ya bahwasanya mikroba itu tidak hanya ditujukan untuk bakteri. Ternyata bisa untuk jamur juga karena kita tahu bahwa itu semua banyak yang sifatnya patogen untuk tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama saya garis bawahi adalah proses penghambatan. Terus yang kedua, tadi saya mengutip apa yang disampaikan Siska ya, bahwasanya ada semacam zat ya yang memang itu berpotensi bersifat antimikroba. Sejauh ini kita di bidang kesehatan ya, ketika kita terinfeksi bakteri gitu ya, kita terinfeksi jamur itu sudah ada ya, sudah ada obatnya begitu. Yang memang itu bisa dikatakan lebih ini ya, apa namanya, lebih fokus gitu ya pengobatannya. Jadi bakteri ya berarti antibakteri atau antibiotik begitu. Atau kalau jamur ya berarti anti jamur. Nah, di sini kita coba untuk memahami bahwasanya ketika kita terinfeksi begitu ya memang yang kita butuhkan adalah senyawa atau zat yang mampu untuk bertindak sebagai antimikroba. Ya, baik itu berupa apa namanya obat itu tadi atau mungkin dari sesuatu yang bersifat alami yang memang kita bisa ambil di lingkungan kita ya. Tapi dalam hal ini memang ada proses ya, proses pencarian untuk senyawa yang bersifat antimikroba. Ya, ini adalah proses yang memang harus dijalani sampai nanti kita betul-betul menemukan kalau senyawa itu memang kita layak untuk dijadikan sebagai obat untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba. Ya, nah ada salah satu upaya yang bisa kita gunakan ya untuk mencari senyawa yang mungkin ada di lingkungan kita yang bisa kita kembangkan ya, itu melalui uji antimikroba. Jadi dengan uji antimikroba ini diharapkan kita bisa menemukan kandidat-kandidat jenis-jenis bahan yang sifatnya alami itu tadi ya, yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba. Nah, pada kesempatan kali ini untuk praktikum online kita akan belajar ya untuk uji aktivitas antibakteri. Nah, uji aktivitas antibakteri ini tentunya tidak hanya satu ya, artinya memang ada beberapa yang memang bisa dikategorikan ya untuk pengujian antibakteri. Nah, salah satunya akan kita praktikumkan hari ini. Yang pertama, salah satunya yang akan kita praktikumkan ini yang menggunakan metode difusi paper disk.
ya. Nanti apa itu difusi paper disk? Nah, nanti akan dijelaskan untuk slide berikutnya. Nah, dalam hal ini harapannya kalian bisa lebih paham ya konsep dari pengujian antibakteri yang memang diharapkan ketika kita mengambil sampel yang ada di alam, ketika kita ujikan ya terhadap bakteri tertentu yang sudah kita tumbuhkan, ternyata bisa menghambat pertumbuhan dari mikroba tersebut. Artinya apa? Berarti sampel itu memiliki kemampuan ya, yang di dalamnya itu ada zat yang bisa dikembangkan untuk antibakteri ya. Dengan adanya penghambatan dari pertumbuhan bakteri itu menandakan bahwasanya bakteri itu bisa dikendalikan oleh sampel tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti kita bisa lihat bersama ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita belajar melalui video, kalian harus tahu dulu ya untuk tujuan dari praktikum kita. Yang pertama untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antimikroba. Nah, dalam hal ini antibakteri ya, suatu senyawa tumbuhan. Jadi nanti dari video yang akan disajikan itu akan dicontohkan ya jenis tumbuhan yang memang nantinya akan diujikan ya untuk mengetahui aktivitas antimikrobanya. Benar tidak terbentuknya penghambatan ya di bakteri yang sudah dikulturkan gitu. Kalau bakterinya tetap tumbuh ya berarti nggak ngaruh itu sampel ya. Tapi kalau semisal bisa menghambat pertumbuhan si bakterinya nggak tumbuh berarti ada potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman yang bersifat atau memiliki aktivitas antimikroba. Nah, berarti di sini bisa kita bisa kita pahami ya bahwasanya tujuan praktikum ya untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antimikroba ya suatu senyawa tumbuhan yang itu menggunakan metode difusi paper disk ya. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya dengan kita mengambil bahan alam ya sebagai sampel, itu nanti kita akan melakukan semacam difusi. Nah, difusi itu kan dengan cara meletakkan sampel tersebut di media yang sudah ditumbuhi oleh bakteri ya atau yang nantinya akan ditumbuhi oleh bakteri. Nah, kalau misalkan nanti setelah diinkubasi dalam waktu tertentu, misalkan 24 jam, ternyata bakteri itu tidak tumbuh, nah berarti memang ada peluang yang bisa kita simpulkan kalau memang tumbuhan tersebut itu mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Hanya saja dalam hal ini kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang tanpa memperhatikan kondisi ya. Itulah kenapa dalam penelitian atau dalam pengujian itu dibutuhkan namanya kontrol. Nah, kontrol di sini digunakan untuk mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau membuat hasil itu menjadi tidak valid ya. Jangan sampai nanti bakteri itu tidak tumbuh bukan karena sampel tumbuhannya, tapi karena zat yang lain yang memang itu keteledoran kita atau kesalahan dari kita. Ya, atau mungkin bakteri tidak tumbuh karena medianya nggak cocok gitu ya. Kita sudah pede banget, ternyata bener nih bakterinya nggak tumbuh karena sampel yang saya ujikan ternyata manjur gitu ya. Ternyata bakterinya nggak mau tumbuh karena apa? Medianya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Makanya penting sekali ya kita harus mencari tahu media apa yang cocok, yang sesuai untuk bakteri tersebut sehingga tanpa ada perlakuan apapun dengan pemberian sampel bahan alam, bakteri itu akan tumbuh. Makanya kita butuh kontrol di mana kontrol itu tidak diberikan sampel tumbuhan atau sampel zat yang memang diduga ada aktivitas antimikroba. Yang logikanya ketika dia tidak diberikan sampel kan berarti tetap tumbuh ya bakterinya. Tapi kalau seandainya nggak diberikan perlakuan apapun ternyata nggak tumbuh bakterinya fix itu karena perlakuan yang kurang tepat ya. Bisa medianya atau mungkin bisa perlakuan-perlakuan yang lain. Makanya dalam hal ini yang berkenaan dengan pengujian itu harus ada kontrol.
Kontrol itu ada 2 ya. Ada yang kontrol positif, ada yang kontrol negatif. Apa maksudnya? Nanti akan ada di slide berikutnya ya. Jadi kontrol positif itu artinya ketika kontrol itu dikendalikan hasilnya itu positif. Hasilnya itu memang mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Ya, tapi kalau kontrol negatif memang didesain tidak menumbuhkan bakteri. Jadi dalam hal ini jangan sampai terbalik ya antara kontrol positif sama kontrol negatif. Jadi dalam hal ini kalau kontrol negatif itu cari sesuatu yang tidak berpengaruh dengan pertumbuhan dari bakteri atau yang tidak memiliki aktivitas antibakteri ya. Makanya dalam ini perlu dipahami betul fungsi dari kontrol itu apa ya, yang pertama. Yang kedua, penggunaan kontrol positif dan kontrol negatif. Kalau kedua kontrol ini sudah dilihat ternyata hasilnya memang sesuai, maka layak kita sebut hasil kita valid ya. Artinya memang tidak ada kesalahan-kesalahan di luar dari pengujian. Nah itu ya, jadi tujuan praktikum sudah diketahui, prinsipnya bagaimana. Jadi prinsipnya itu terjadinya proses difusi, ya, difusi dari senyawa bahan alam itu tadi yang diduga ada antimikrobanya di media yang memang itu nantinya akan ditumbuhi oleh bakteri. Nah pada umumnya itu kan menggunakan plate ya. Kalau kita menggunakan plate untuk mengkulturkan bakteri, pada umumnya media agar yang digunakan itu yang bersifat padat ya. Jadi media yang bersifat padat. Nanti kita bisa lihat di sana ketika media kita padat itu kalau ada pertumbuhan bakteri itu akan lebih mudah untuk teramati. Biasanya dengan adanya pertumbuhan-pertumbuhan koloni. Tapi kalau media cair itu sulit akan kita amati. Nanti dia akan bisa berpindah-pindah tempat ya, bisa di atas, tengah, di bawah. Tapi kalau media agar itu tidak ya. Jadi dalam waktu 24 jam itu bisa kita lihat ya ada tidaknya tumbuh koloni di media agar tersebut. Ya, nanti kita bisa hitung bersama-sama. Nah, kemudian setelah dipahami tujuan dan prinsipnya, selanjutnya metode difusi paper disk itu apa? Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya, berupa judulnya tadi. Jadi sebelum kalian melakukan untuk proses bagaimana sih pengujian antimikroba, pahami dulu ya metode apa yang akan digunakan. Nah, di sini metode yang akan digunakan adalah metode difusi. Ya, difusi paper disk. Paper disk itu disebut juga dengan kertas cakram. Jadi nanti butuh yang namanya kertas cakram kecil yang nantinya akan diberikan sampel atau bahan yang berasal dari bahan alam atau dari tumbuhan atau dari yang lainnya yang bersifat alam ya. Nah, itu nanti akan diletakkan di media agar ya. Jadi untuk pengertian awalnya untuk metode difusi paper disk ini adalah suatu metode yang menentukan aktivitas antibakteri ya dengan terbentuknya zona hambat di sekitar paper disk atau kertas cakram. Yang tentunya kertas cakram atau paper disk ini sebelumnya sudah diberikan sampel ya, biasanya berupa ekstrak ya dari bahan yang mengandung senyawa antimikroba. Nah, apa sih zona hambat itu ya? Namanya juga jahambat ya. Hambat kan berarti ada proses penghambatan di sana. Nah, biasanya zona hambat itu akan nampak bening daripada yang lainnya. Jadi artinya zona hambat itu adalah daerah yang memang tidak ditumbuhi oleh bakteri yang ada di sekitar kertas cakram atau paper disk. Jadi paper disk itu yang sudah diberikan sampel dari tanaman begitu, ketika di pinggirannya atau di tepi-tepinya atau di daerah sekitar dari paper disknya itu tidak ditumbuhi oleh jamur fix atau bakteri fix, berarti memang punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba ya, baik itu jamur maupun bakteri. Nah, kemudian di sini kita harus paham dulu ya, bahwasanya kemampuan suatu bahan alam atau ekstrak yang memang itu nanti akan kita ujikan kepada bakteri tertentu, semua tergantung dari konsentrasi ya. Jadi di sini kita tentukan dulu konsentrasi berapa yang akan diujikan. Biasanya konsentrasi ini bertingkat ya, dari rendah sampai ke tinggi. Nah, logikanya sih pada umumnya
zona hambat kalau memang sampel itu memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, semakin tinggi konsentrasi maka zona hambat yang terbentuk akan semakin luas ya. Nah, artinya dalam hal ini kita harus tahu ya batas atas, batas bawah ya, batas minimal konsentrasi berapa sih yang bisa memberikan pengetahuan ya atau bukti kalau suatu sampel itu mampu menghambat pertumbuhan dari mikroba. Maupun itu kecil, maupun itu besar, maupun sempit, maupun lebar ya, zona hambat yang terbentuk yaitu sudah dikatakan berpotensi memiliki aktivitas antimikroba. Beda kalau memang tidak terbentuk zona hambat sama sekali, nol. Artinya memang tidak memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri di konsentrasi tersebut. Bagaimana Bu kalau seandainya sampai konsentrasi tertinggi ternyata tidak ditemukan zona hambat? Ya kemungkinan memang kemampuan dari sampel tersebut kurang baik atau tidak baik ya untuk aktivitas antibakteri. Nah, dalam hal ini memang kita perlu telaah lagi. Siapa tahu ada kesalahan dalam proses ekstraksi di mana kita sudah ambil suatu bahan tanaman ya untuk kita ekstrak gitu ya, untuk kita ambil filtratnya, tapi ternyata di dalamnya tidak ada kandungan-kandungan senyawa-senyawa yang disebutkan itu tadi. Artinya dalam hal ini memang kita perlu upaya yang lebih detail untuk meyakinkan bahwasanya memang di dalam ekstrak kita itu mengandung senyawa yang kita maksud di awal ya. Jangan sampai nanti kosong, hanya cuma larutan uji saja tapi tidak ada kandungan senyawa yang menguntungkan itu tadi. Makanya tidak mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah, nanti kalian di semester selanjutnya akan diajari ya bagaimana memahami suatu kandungan senyawa ya di dalam sampel tertentu, baik itu sampel dari tumbuhan, hewan atau mineral lainnya. Untuk itu menjadi patokan kita. Nah, itu dikenal dengan istilah standarisasi ya. Nanti dengan kita menstandarkan ekstrak kita, paling tidak kita akan menemukan suatu ekstrak yang itu sudah kita buat meyakinkan kalau memang itu layak untuk dilanjutkan. Ya, itu ada beberapa pengujian ya tentunya. Dan dalam hal ini yang kita pahami di awal ya bahwasanya harusnya ekstrak yang kita buat itu yang mengandung senyawa antimikroba yang diduga di awal gitu ya. Biasanya zat-zat yang masuk ke dalam golongan metabolis sekunder itu pada umumnya memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Ya, ini dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri atau jamur ya. Nah, di sini saya tampilkan contoh ya. Ini adalah cawan Petri atau plate ya, yang mana sudah kita sediakan media yang cocok untuk bakteri tersebut. Lalu di media ini kita tumbuhkan bakteri dengan cara swab ya atau mengoleskan kultur murni dari bakteri. Lalu kita butuh yang namanya paper dish atau kertas cakram. Nah, yang warna putih-putih ini, yang kecil putih ada A, B, C, D, E ini adalah kertas cakram. Ini sudah terstandarisasi ya kertas cakramnya, artinya memang kita tidak bisa buat sendiri. Jadi ini adalah yang sudah ditentukan ya. Jadi memang kita harus beli secara khusus begitu. Nah, dari kertas cakram ini atau paper dish ini sebelum ditempelkan di media yang sudah diolesi kultur murni, bakteri atau fungi ya, itu kita rendam dulu ya di dalam sampel atau ekstrak ya, kurang lebih 15 menit. Nanti setelah terserap di dalam paper dish itu baru nanti ditempelkan di media agar diinkubasi selama 24 jam, besoknya kita lihat terbentuk nggak zona hambat. Kalau kalian lihat, harusnya kalau yang berwarna putih-putih ini, putih-putih butek ini ya, ini adalah kultur dari mikrobanya. Ya. Nah, sedangkan yang berwarna bening, agak lebih bening ya dibandingkan dengan yang sebelah sini, ini berarti tidak ditumbuhi oleh mikroba. Yang artinya ada zona penghambatan di sini akibat aktivitas dari paper dish yang sudah diberikan sampel ekstrak.
ya. Jadi ekstrak yang menempel pada paper disk itu mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya, semakin lebar atau semakin luas zona hambat yang terbentuk, berarti kemampuan dari ekstrak bahan alam itu semakin kuat untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah, biasanya kita bisa menggunakan parameter ya, karena ada kategori kuat, kategori sangat kuat ya, kategori kuat, kemudian kategori sedang, lemah ya, itu juga nanti bisa menjadi bahan perhitungan kita. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa menggunakan jangka sorong ya. Harapannya sih kalian sudah pernah ya melihat apa itu jangka sorong atau sudah pernah praktek mungkin sebelumnya. Jadi jangka sorong itu alat yang memang bisa mengukur diameter ya. Jadi nanti yang diukur itu adalah lebar dari zona hambat yang terbentuk. Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang memberikan zona hambat terhitung kecil ya. Ini belum tahu angkanya ya, tapi bisa kita lihat ya secara kualitatif saja. Itu D dan E ya. Ini yang bentuknya paling kecil dibandingkan dengan A, B dan C. Ya. Jadi bisa kita simpulkan yang memberikan daya hambat paling besar itu A dan B, kemudian yang ketiga C, yang keempat D dan E. Ini belum kita ukur, tapi sudah bisa kita lihat ya secara kualitatifnya. Nah, secara kuantitatifnya nanti kita bisa mengukurnya menggunakan alat jangka sorong ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mengukur zona hambat gitu ya. Sebetulnya zona hambat ini menjadi parameter penting ya dalam pengujian antimikroba, karena antimikroba ini bisa untuk bakteri, bisa untuk jamur. Nah, kemudian sebelum bagaimana caranya, kita harus paham dulu bahwasanya memang untuk melihat zona hambat yang nantinya akan tumbuh ya atau uji antibakteri, kita bisa menggunakan dua metode ya. Nah, untuk yang kali ini, praktikum kali ini itu kita menggunakan metode difusi paper disk ya. Sedangkan ada metode lainnya itu namanya metode sumuran. Ini sekilas saja ya saya jelaskan, nanti lebih lanjutnya bisa kalian baca sendiri. Nah, kalau paper disk itu yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwasanya kita butuh yang namanya kertas cakram atau paper disk ya yang ukurannya itu 6 mm yang kemudian itu direndam di ekstrak atau bahan alam yang memang akan kita jadikan sampel ya selama 15 menit, kemudian kita tempelkan pada media agar yang sudah kita berikan kultur bakteri atau jamur ya. Nah, kalau metode sumuran itu tidak membutuhkan paper disk, tapi cukup kita melubangi ya, melubangi media tersebut sampai dia membentuk sumuran-sumuran. Nah, kemudian ekstrak itu tadi sesuai dengan ukurannya nanti akan dituangkan di dalam sumuran-sumuran ini menggunakan mikropipet ya. Mikropipet yang memang itu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Nanti kita juga inkubasi ya selama 24 jam. Nanti kalau dia terbentuk adanya zona hambat yang berwarna bening di kisaran sumuran yang sudah berisi ekstrak tadi, ya berarti di situ kita bisa simpulkan kalau senyawa tersebut atau sampel ekstrak tersebut itu mampu untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba, baik itu bakteri maupun jamur ya. Nah, ini hanya membandingkan saja ya, tapi untuk praktikum kita hari ini kita memang menggunakan pengujian paper disk ya, menggunakan paper disk. Nah, tentunya dalam pengukuran itu kita tidak hanya mengukur satu kali saja. Di sini kita sudah tahu kalau dalam pengukurannya kita menggunakan jangka sorong. Tapi dalam realnya nanti kita mengukur itu harus 3 kali. 3 kali dengan posisi yang berbeda. Kemudian angka yang muncul itu nanti akan di rata-rata. Nah, di sini saya tampilkan gambar bagaimana cara menghitung zona hambat ya. Nah, di sini C inilah kertas cakram. Ya, kertas cakram ini ukurannya 6 mm ya. Jadi kertas cakram ini sepenuhnya sudah direndam dengan ekstrak begitu. Nah, kemudian ternyata terbentuklah zona hambat ya. Zona hambat
B. Nah, ini B ya. Jadi zona hambat ini B ini. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya itu kita berbagi posisi. Pertama, posisi atas bawah. Nah, diameter antara ujung ke ujung ini kita hitung angkanya berapa. Kemudian dari apa namanya, garis di bawahnya, horizontal dan vertikal ya. Kemudian baru sisi miringnya. Nah, setelah angkanya diperoleh ketiga-tiganya, baru di rata-rata. Nah, itulah cara menghitung atau mengukur lebar dari atau diameter dari zona hambat yang terbentuk. Ya, jadi tidak hanya horizontalnya saja atau tidak hanya vertikalnya saja, tapi juga sisi miringnya juga begitu. Karena kita tidak bisa menentukan zona hambat itu mungkin tidak sama antara satu sisi dengan sisi yang lain, ya. Jadi mungkin lebar sebelah sini ya. Kalau kita perhatikan kan lebar sebelah sini ya. Nanti kalau kalian hanya menghitung sebelah sininya tentu akan berbeda dengan diameter dari sini ke sini. Makanya untuk memvalidkan hasilnya diambil 3 perhitungan ya, 3 kali ukur dengan posisi yang berbeda, kemudian di rata-rata. Nah, itu ya. Ini bagaimana cara mengukur zona hambat yang terbentuk. Kemudian, nah, kita sudah masuk ke sesi praktikum. Jadi nanti silakan dari video ini kalian simak, kalian lihat ya. Di sini yang akan disampaikan ada alat dan bahannya apa saja. Semoga alat bahan ini bukan hal yang asing lagi buat kalian ya, karena sudah disampaikan di materi pengenalan alat, meskipun mungkin secara realnya di lab itu kita belum melakukan ya. Insya Allah pekan depan itu kita mulai untuk praktikum di lab ya. Jadi harapannya ini bisa menjadi bekal kalian untuk bisa belajar pengenalan alat untuk berbagai jenis pengujian. Nah, untuk pengujian kali ini itu adalah pengujian anti mikroba. Silakan disimak ya. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, pertama ada medianya, media padat insiden agar, kemudian sampel tumbuhannya, daun sirih, antibiotik sebagai kontrol, amoxicillin, aquades, larutan McFarland dengan berbagai konsentrasi, cawan Petri, lampu spiritus, Erlenmeyer, tabung reaksi, pinset, dan kertas cakram. Oke, itu adalah alat-alatnya ya. Jadi saya ulangi lagi untuk bahan dan alat. Untuk bahan yang pertama media padat Na, jadi kita menggunakan media agar ya. Kemudian sampel, nah di sini nanti sampelnya yang akan digunakan adalah tumbuhan daun sirih atau yang diambil adalah daun sirihnya. Jadi kita ingin tahu potensi daun sirih sebagai antibakteri ya. Kita tahu juga bahwasanya memang sudah banyak ya produk-produk dari daun sirih yang sudah dijadikan entah itu untuk sabun pembersih ya, untuk sampo atau untuk lotion ya, terutama untuk yang memiliki aktivitas antibakteri ya. Juga sering digunakan ya untuk produk-produk kewanitaan ya, memang karena kemampuan dari daun sirih ini untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba. Nah, itu ya. Jadi ketika kita tahu kalau suatu sampel tanaman itu ternyata punya kemampuan menghambat pertumbuhan melalui pengujian antimikroba, berarti kita yakin bahwasanya memang ketika itu dijadikan produk itu mampu memberikan efek yang sama. Tinggal bagaimana cara kita untuk menentukan formula yang tepat ya. Karena formula yang tepat ini juga akan menentukan kualitas dari produk tersebut berdasarkan sifat fisiknya ya. Namun tidak melupakan kandungan yang itu kaitannya dengan khasiat sebagai antibakteri. Kemudian yang ketiga adalah antibiotik, ini sebagai kontrol ya.
kontrol yang memang positif ya, artinya namanya juga antibiotik ya. Antibiotik itu kan berarti mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Di sini digunakan adalah antibiotik amoksisilin. Jadi amoksisilin ini harapannya nanti ketika diberikan pada media yang berisi bakteri, itu bakterinya akan mati ya, sehingga tidak tumbuh dan terbentuklah zona hambat yang sangat luas ya. Nah, dalam hal ini kalau sampai sudah diberikan antibiotik ternyata bakteri tetap tumbuh, berarti ada sesuatu yang salah. Artinya pengujian tidak bisa dilanjutkan. Ya, begitu pula kalau kita menggunakan kontrol negatif. Kontrol negatif pun juga begitu. Kalau sampai kontrol negatif ini memang tidak memiliki aktivitas antimikroba, ternyata mampu menghambat pertumbuhan dari mikroba, berarti pengujian tidak bisa dilanjutkan ya. Artinya ada kesalahan dalam prosesnya. Kemudian larutan McFarland ya, larutan McFarland ini ada yang sifatnya masih manual, ada yang sudah otomatis ya. Kalau masih manual kita membuatnya secara manual ya, larutan-larutan berbagai uji. Namun kalau yang sudah otomatis itu kita cukup menggunakan alat ya, alat untuk menentukan kekeruhan. Kalau kekeruhannya itu sama, berarti memang sudah bisa dikatakan sesuai ya untuk pertumbuhan bakteri di dalam media agar. Alatnya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah cawan Petri, kemudian Bunsen ya, Erlenmeyer, tabung reaksi dan rak ya, pinset, kemudian kertas cakram atau kertas paper disc ya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pengujian, hal yang pertama kali harus dilakukan tadi disebutkan ya, bahwasanya kita harus nyiapin alat-alat ya. Alat-alat pun juga tidak boleh langsung digunakan tanpa disterilisasi. Jadi semuanya harus dalam kondisi yang steril. Nah, yang kedua itu kita harus menyiapkan media. Medianya adalah media Na. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan ya di praktikum pembuatan media. Jadi kita harus tahu dulu berapa nih kebutuhan media yang akan dibuat. Karena nggak boleh ngasal ya, semua ada ukurannya. Jadi kalau semisal kita ingin membuat media 100 ml ya, berapa jumlah Na yang akan ditimbang ya, kita menggunakan rumus V1 per W1 sama dengan V2 per W2. Nah, ini rumusnya sudah pernah saya jelaskan dan sudah pernah kalian kerjakan juga waktu itu ya di kuis. Jadi nanti kalau Anda yang masih lupa ya silakan dibaca lagi. Jadi di sini saya hanya mencantumkan yang saya anggap kalian sudah menguasai bagaimana cara menghitung kebutuhan media yang akan digunakan ya. Jadi ketika kita ingin membuat media yang itu sebanyak 100 ml ya, berapa jumlah Na yang akan ditimbang ya, kita cukup memasukkan dengan rumus V1 per W1 sama dengan V2 per W2 sehingga kita bisa peroleh untuk media Na yang ditimbang adalah sebesar 2 gram ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke prosedur kerja ya. Jadi ini akan dijelaskan prosesnya dari awal sampai akhir ya. Jadi silahkan disimak. Langkah pertama, kita membuat infusa dari daun sirih. Daun sirih timbang sebanyak 100 gram. Kemudian ditambahkan air sebanyak 100 ml. Dididihkan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Yang pertama kita membuat medium Na ya, jadi Na sudah ditimbang tadi, masukkan ke dalam blender.
Oke, untuk pembuatan media tadi sudah ditimbang ya. Sebanyak 2 gram dilarutkan ke dalam 100 ml Aquades ya, kemudian dipanaskan. Nah, dipanaskan dengan serambi diaduk-aduk sampai homogen, betul-betul semuanya tercampur ya. Baru nanti setelah itu ketika sudah mendidih dan kemudian sudah homogen, baru diangkat dan diturunkan suhunya ya, paling tidak 50 derajat Celcius atau 45 derajat Celcius, baru dituangkan ke dalam media ke dalam cawan Petri ya, untuk bisa dipadatkan sebelum diberikan kultur bakterinya. Kita panaskan sampai mendidih, sampai semua MA-nya terlarut. Nah, ini adalah suspensi dari bakteri dan kita ukur kekeruhannya menggunakan McFarland. Ya. Untuk memastikannya, kita ukur menggunakan spektrometer. Nah, ini adalah hasil pengukuran menggunakan spektro. Dengan McFarland diperoleh absorbannya 0,083, sedangkan suspensi bakteri diperoleh absorbannya 0,088. Jadi tingkat kekeruhannya sama ya. Ini adalah larutan induk infusa dari daun sirih yang sudah kita buat tadi. Dari larutan induk ini akan kita lakukan pengenceran 80%, 60%, dan 40%. Caranya 80%. Kita pipet sebanyak 8 ml. Tambahkan secara akumulasi. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 2 ml. Jadi total volumenya ada 10 ml ya. Yang 60% dipipet 6 ml dari larutan induk ke dalam akumulasi, tambahkan Aquades sebanyak 4 ml lagi, supaya menjadi 10 ml. Begitu juga yang 40% dipipet sebanyak 4 ml dari larutan induk, langsung akumulasi, ditambahkan Aquades 6 ml. Ini medianya sudah larut semua ya, sudah mendidih. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang telah kita sterilkan sebelumnya. Nanti dibiarkan dulu agarnya memadat, baru kita masukkan suspensi bakteri ke dalamnya. Ya, ini kita masukkan satu ya. Selanjutnya kita akan menggoreskan suspensi bakteri E. coli tadi ke dalam masing-masing cawan Petri.
kepada masing-masing larutan infusa sirih yang sudah diinfuskan tadi, 60-60, dan masukkan ke dalam cawan Petri yang sudah di label dengan masing-masing penguncirannya. Pertama kita coba yang 80% dulu. Ini posisi 80% ya, mulai ya. Oke. Selanjutnya yang 60%. Jadi ini kita lakukan 3 kali pengulangan ya, 1, 2, 3. Nah, untuk kontrapositifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam suspensi antibiotik yang sudah kita siapkan. Kontrol negatifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam aquades. Oke, selesai. Nah, semuanya itu semua cawan Petri ini akan kita inkubasi dalam inkubator selama 24 jam dan kita amati zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Nanti akan diukur menggunakan jangka sore. Oke, itu ya video untuk bagaimana cara pengujian untuk antimikroba dari daun sirih ya. Di sini saya coba review lagi dari video yang sudah dilihat tadi ya. Jadi yang pertama, selain kita sudah menyiapkan alat bahannya, kemudian dilakukan proses sterilisasi ya, kemudian pembuatan media, lalu langkah berikutnya adalah membuat sampelnya. Nah, di sini sampel yang akan digunakan adalah ekstrak ya. Nah, banyak cara untuk kita bisa mendapatkan ekstrak ya. Jadi kita kenal dengan ekstraksi ya. Ekstraksi itu bagaimana kita bisa mengambil suatu senyawa atau menarik suatu senyawa dari suatu bahan ya menggunakan pelarut tertentu. Nah, di sini yang digunakan untuk metode ekstraksinya adalah infusa ya. Jadi dengan cara infusa ini menggunakan pelarut air ya. Dengan cara menggunakan 100 gram daun sirih ya, kemudian dimasukkan ke dalam 100 ml air, kemudian diinfusa menggunakan suhu yang memang tidak 100 derajat Celcius ya. Jadi infusa itu adalah proses ekstraksi dengan pemanasan ya, dengan suhunya tidak lebih dari 90 derajat Celcius ya, selama 15 menit.
Nah, kemudian setelah diperoleh cairan ekstraknya, ya, baru kita lakukan pengujian, ya, pengujian untuk mengetahui aktivitas dari antibakterinya. Dengan begitu kita juga paham ya dalam hal ini langkah-langkahnya seperti apa ya setelah kita membuat larutan infusa, kemudian membuat larutan media yang nanti akan kita tuangkan ya pada cawan petri yang sudah disiapkan. Tentunya cawan petri di sini dalam kondisi yang steril ya. Tadi sudah dijelaskan melalui video ya. Kemudian kita tentukan untuk standar McFarland. Jadi McFarland di sini menyesuaikan dengan bakteri E. coli ya untuk mengetahui keruhannya. Jadi istilahnya kultur dari bakteri itu kita lakukan suspensi ya dengan larutan tertentu yang mana kekeruhannya itu sangat menentukan kerapatan dari jumlah mikroba yang ada di dalam kultur tersebut ya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus pas. Makanya kita menggunakan standar McFarland. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan ya peralatan-peralatan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat larutan uji dengan berbagai variasi konsentrasi. Nah, pada video tadi itu sebagai contohnya itu untuk untuk larutan uji yang digunakan ya. Itu ada dilakukan beberapa pengenceran ya. Ada 80%, 60%, dan 40% ya. 80% itu maksudnya apa? 80% itu artinya 8 ml sampel ekstrak ya, ekstrak cairnya tadi itu dimasukkan ke dalam 2 ml Aquades ya. Jadi memang dalam satu tabung yang berukuran 10 ml ya. Kalau 60% ya berarti 6 ml dalam 4 ml Aquades. Kalau 40% ya berarti 4 ml dalam 6 ml Aquades ya. Jadi totalnya adalah 10 ml. Nah, Aquades ini sebagai pengencer. Nah, kemudian setelah medianya itu tadi memadat di cawan petri ya, kita oleskan ya suspensi dari bakteri E. coli-nya secara merata di dalam media agar tersebut yang sudah memadat, berarti di permukaan atasnya sampai rata ya. Lalu kita gunakan kertas cakram atau kertas paper disc tadi ya yang sudah kita celupkan terlebih dahulu di dalam masing-masing sampel daun sirih ya sesuai dengan pengenceran yang telah dilakukan 80 ml, 60 ml, 40 ml, 80%, 60% dan 40%. Nah, itu kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali ya. Dan jangan lupa selain larutan uji kita juga butuh yang namanya larutan kontrol, larutan negatif ya. Di sini kita untuk kontrol positif itu menggunakan suspensi antibiotik. Jadi tadi antibiotik amoksilinya digerus ya, kemudian dilarutkan atau sekarang memang sudah ada paper disc yang memang khusus untuk antibiotik merek tertentu ya. Jadi tidak perlu secara manual, itu sudah ada. Nah, kalau untuk kontrol negatif, kita cukup mencelupkan paper disc-nya di dalam Aquades. Karena di sini namanya juga kontrol negatif ya. Jadi tidak boleh ada pertumbuhan mikroba. Ya, kalau tidak boleh ada penghambatan ya. Kalau yang antibiotik tidak boleh ada pertumbuhan mikroba karena logikanya kalau diberikan antibiotik kan berarti dia menghambat ya, jangan sampai dia malah tumbuh subur di sana. Atau kalau cuma diberikan Aquades dia malah terhambat padahal Aquades tidak memiliki aktivitas antimikroba. Nah, itu. Nah, kemudian setelah semua cawan itu selesai, dioleskan kultur bakteri, kemudian diberikan paper disc ya, sesuai dengan konsentrasinya, apakah 80%, apakah 60%, apakah 40%, lalu ditutup ya, dan diinkubasi menggunakan inkubator selama 24 jam. Nah, kenapa kita butuh inkubator? Karena inkubator ini suhunya adalah suhu yang dibuat stabil, tidak berubah-ubah. Bisa nggak Bu suhu ruangan? Ya nggak bisa. Suhu ruangan ini kan dia tidak stabil dan suhu juga suhu ruangan ya, bukan suhu tubuh ya. Kalau inkubator itu dibuat suhunya suhu tubuh manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Karena itu menjadi suhu yang optimum ya untuk bakteri bisa tumbuh dengan baik selama 24 jam.
Nah, kemudian setelah 24 jam kita amati dulu kontrol positif sama negatifnya. Kalau sudah oke semua, berarti tidak ada masalah dengan hasilnya apapun itu. Nah, setelah oke baru kita amati pada perlakuan dengan ada tidaknya zona hambat yang terbentuk di sekitar paper disc atau kertas cakram. Kalau memang terbentuk, nanti kita bisa ukur menggunakan jongkok sorong untuk menentukan berapa diameternya. Ya, kalau memang tidak terbentuk, ya berarti memang kemampuan dari ekstrak tersebut tidak mampu untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba. Ya. Nah, kemudian untuk hasilnya ya, ini akan ditampilkan di video. Jadi nanti ini bisa menjadi bahan kalian untuk membuat laporan. Jadi nanti laporannya itu hasilnya yang tertampil pada video ya. Jadi sudah disebutkan berapa zona hambat yang terbentuk pada 80%, 60%, dan 40%. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya bagaimana kita tahu kalau suatu zona hambat itu dikatakan sangat kuat, sedang, atau lemah? Karena kita mengacu pada respon hambatan pertumbuhan bakteri yang itu menurut Davis and Stott ya. Jadi sudah ada parameternya, nanti kita tinggal kategorikan zona hambat yang terbentuk pada masing-masing variasi konsentrasi itu masuk kategori yang mana. Kalau diameternya itu lebih dari 20 mm ya, berarti dia sangat kuat. Kalau dia di antara 10 sampai 20 mm berarti dia kuat. Kalau 5 sampai 10 mm sedang, kalau kurang dari 5 mm berarti lemah. Nah, apakah pengukuran zona hambat itu yang diperoleh menggunakan jangka sorong itu digunakan angka seluruhnya? Ya, kita kurangi dulu dengan kertas cakram. Kan kertas cakramnya nggak dihitung ya. Tadi disebutkan di awal kalau kertas cakramnya atau paper disc-nya itu ukurannya adalah 6 mm. Nah, kalau kalian menghitung menggunakan jangka sorong zona hambat yang terbentuk keseluruhannya adalah 20 mm, harus dikurangi dulu dengan diameter dari kertas cakramnya. Berarti diameternya 6 ya, berarti 20 dikurangi 6, berarti 14 mm. Ya, jadi kertas cakramnya diameternya itu tidak diukur karena betul-betul yang diukur adalah zona hambatnya, bukan beserta dengan kertas cakramnya. Ya, nah silakan disimak nanti penjelasannya masing-masing ya, berapa angka-angkanya untuk diameternya nanti bisa kalian bahas di laporan. Nah, ini pelan-pelan catatan klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri menurut Davis and Stott tahun 1991. Jika diameter zona hambatnya lebih dari 20 mm, maka responnya sangat kuat. Jika 10 sampai 20 mm responnya kuat, jika 5 sampai 10 mm responnya sedang, kecil dari 5 mm responnya lemah. Nah, dari praktikum kita diperoleh hasil dari konsentrasi infusa daun sirih 80%, diameter zona hambat diperoleh 21 mm, konsentrasi 60% diperoleh zona hambat yang 17 mm, dan 40% 9 mm. Ya, nah, jadi dari data ini bisa dicocokkan dengan data yang ini. Silakan buat pembahasannya. Oke, jadi nanti silakan di tabel pada lembar pembahasan itu kalian masukkan ya angka-angkanya 80%, 60%, dan 40%. Berapa jumlah-jumlah masing-masingnya ya. Jadi ini tadi yang disebutkan di awal ya, kalau diameternya lebih dari 20 mm berarti sangat kuat ya. 20 sampai 20 meter itu kuat dan seterusnya. Jadi acuannya itu berdasarkan respon hambatan pertumbuhan ini ya. Nah, nanti di di file laporan yang sudah saya sediakan, yang insya Allah nanti saya sharekan di Google Classroom ya.
Itu saya fokus dulu ke pembahasan ya. Kalau untuk tabel hasil nanti disesuaikan aja dengan angka-angka yang ada di video. Nah, kalau pembahasan ini memang murni-murni dari mahasiswa harus mencari tahu. Jangan sampai nanti kalian nggak paham ya bagaimana proses pengujiannya sehingga tidak bisa menuliskan dalam pembahasannya. Ya, jadi pembahasan itu ditulis berdasarkan apa yang diperoleh di video ya. Namun selain hasilnya yang dibahas juga secara teoritisnya yang mendukung dari hasil tersebut. Yang pertama yang harus kalian uraikan dalam bentuk paragraf ya, itu adalah tujuan praktikumnya apa ya. Kemudian uraikan persiapannya apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai praktikum. Ini yang sudah saya sebutkan ya, dari penyiapan alat bahan, apa saja alatnya, dilakukan sterilisasi dengan menggunakan apa, lain-lainnya. Kemudian penjelasan tentang antimikroba ya, metode paper dish yang dijelaskan di video. Ya, pertama kalian uraikan dulu pengertian antimikroba ini apa ya. Kemudian tujuannya apa? Nah, ini kalau kalian tadi menyimak penjelasan di awal sebelum kita mulai praktikum itu pasti sudah tahu ya pengertian antimikroba apa, tujuannya apa. Kemudian jelaskan tanaman yang digunakan dalam praktikum di video beserta deskripsi singkat dari tanaman tersebut ya, beserta senyawa aktif apa yang terkandung yang memang itu berpotensi sebagai antimikroba. Tadi tanamannya adalah tanaman daun sirih ya. Kalian jelaskan tanaman sirih itu apa secara singkat ya, karakteristiknya. Lalu kalian jelaskan kandungan senyawa apa yang ada di dalamnya yang memang berpotensi sebagai antimikroba ya. Kemudian jelaskan prinsip pengujian antimikroba secara difusi menggunakan paper dish. Nah, kalian uraikan nih bagaimana sih prinsip pengujiannya. Kemudian bagaimana prosedur dan prosedur secara rinci pengujiannya, kemudian alasan-alasan setiap tahap yang diberikan itu agar apa, misalkan ekstrak yang diperoleh itu menggunakan infusa. Nah, infusa itu apa? Nah, itu harus kalian jelaskan. Kan nggak ada, Bu, dalam video. Ya, itu maksud saya. Jadi, selain menjelaskan hasil dari video, kalian harus memberikan teori-teori yang memang itu menunjang dari apa yang dilakukan di video ya. Kemudian jelaskan cara pembuatan larutan Macfarlane ya. Terus bagaimana pengukuran zona hambat yang terbentuk. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya. Berikan penjelasan terkait hasil pengamatannya ya berdasarkan tabel hasil tadi yang dikaitkan dengan kemampuan tanaman untuk sebagai bahan antimikroba ya. Kemudian mengapa senyawa antimikroba dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini adalah pembahasan yang harus ada, uraian yang harus ada di laporan praktikum ya. Selain kalian menjelaskan hasilnya seperti apa, itu harus ada uraian ya berkenaan dengan kisi-kisi dari pembahasan yang saya berikan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Oke. Kalau sudah jelas, silakan ya sebelum saya tutup. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Bu, ini jurnalnya tulis tangan lagi, Bu ya? Iya, masih tulis tangan ya untuk praktikum. Ibu, berarti untuk hasil apa namanya hasil praktikumnya itu dari screenshotan kayak yang kemarin itu ya Bu ya? Baik Bu. Ibu yang kemarin itu kayak mana Bu? Kumpul. Yang mana itu?